Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa bertemu dengan Ustadz Falevi. Gini tadi, saya tuh mau nanya. Nanti kan di hari kiamat itu orang-orang itu setelah pada kaya semua, mereka tuh berbondong-bondong ingin bersedekah. Berarti mereka itu saat kiamat itu masih ada muslim yang ingin bersedekah gitu kan tadi. Nah, sebenarnya tahapan di mana gitu mereka tuh pada saat kaya tuh bersedekah. Nah, kiamat itu terjadinya kapan? Apakah setelah kejadiannya, maksudnya time frame-nya? Misalkan kan kiamat tuh dari Dajjal, apa sebelum Dajjal mereka tuh udah pada kaya bersedekah, lalu kiamat keluar Dajjal, Yajuj Majuj dan lain-lain. Nah, kan dalam hadis itu yang jadi orang-orang berbondong-bondong ingin bersedekah karena sulit gitu kan, karena semua orang udah nggak nerima sedekah kan. Nah, itu tuh tahapannya di mana saat kiamat? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan pada sore hari ini ya. Dan juga kami ucapkan jazakallah khair ya. Terima kasih banyak sudah mau bertanya ya kepada kita. Nah, terkait masalah kiamat ya, hari kiamat di mana orang-orang ketika itu mereka sudah ingin bersedekah, ingin bersedekah, ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika itu orang-orang sudah tidak ada yang menerima. Ya. Nah, ini kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa. Di akhir-akhir surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yafirul mar'u min akhihi." Hari kiamat itu adalah hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seseorang lari dari ibunya dan dari bapaknya. Likulli wa sahibatihi wa bani. Seseorang lari dari istrinya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka itu ada urusan yang menyibukkan mereka. Ya. Ini gambaran hari kiamat. Ya, kalau kita lihat di hari kiamat itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain, ya, disebutkan bahwa ketika wanita yang melahirkan terjadi hari kiamat itu dia melahirkan ketika itu juga. Seorang wanita yang sedang hamil, ya, seorang wanita yang sedang hamil ketika terjadi hari kiamat dia melahirkan. Seorang wanita yang sedang menyusui bayinya dia langsung melepaskan bayinya. Nah, itu kondisi pada hari kiamat. Nah, ini tentunya ini adalah kiamat kubra, kiamat yang hakiki. Ya, kiamat yang hakiki. Nah, adapun kondisi manusia ketika itu menjelang hari kiamat, ya, mereka bergelimang harta, ya, mereka banyak harta mereka, tapi ketika itu mereka ingin bersedekah, tapi keadaan manusia sudah tidak menerima sedekah tersebut. Karena apa? Karena harta sudah melimpah. Ya, harta sudah melimpah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat, karena hari kiamat itu ada tanda-tanda besar, alamatul kubra, ada alamatul sughra, ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Munafiqun, ya, Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah harta yang Allah berikan kepada kalian.
min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Karena kematian ini disebutkan oleh para ulama, kematian ini kiamat bagi seseorang. Ya. Kiamat bagi seseorang apa? Al-maut, kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah, sedekahkanlah rizki yang Allah telah berikan kepada kalian sebelum datang al-maut, kematian kepada kalian. Dan kematian ini kiamat bagi seseorang hamba. Ya. Kemudian jangan sampai ya ketika kematian akan datang, kiamat ya bagi seseorang akan datang, kemudian apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, jangan sampai dia berkata ketika kematian ini kiamat bagi seseorang akan datang kepada seseorang, dia mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Jangan sekarang ya Allah engkau cabut nyawaku. Fa asaddaqu, aku ingin bersedekah. Aku ingin mengeluarkan hartaku di jalan Allah. Wa akun minas salihin, dan aku ingin menjadi orang saleh. Tapi apa kata Allah? Di dalam surat yang lain, ayat yang lain Allah katakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang, kematian, begitupun kiamat. Kalau datang hari kiamat, itu tidak bisa ditunda sedikit pun, ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Itu sudah pasti waktunya.